Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan, kita ada sampai saat pagi hari ini. Kita percaya itu semua karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Matius 6 ayatnya yang ke-25 dengan tema Jangan Khawatir. Matius 6 ayat yang ke-25 dengan judul perikop ialah hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ayat ini mempunyai suatu makna yang begitu dalam, di mana Tuhan Yesus membandingkan antara hidup dan makanan, tubuh dan pakaian. Seringkali kita sebagai manusia lupa akan esensi dalam kehidupan ini. Mengapa? Karena kita lebih sering mengutamakan, bahkan lebih sering mengkhawatirkan hal-hal jasmani dan hal-hal lahiriah, dan lupa akan hal-hal yang lebih penting daripada semua itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahkan kita lebih sering mengkhawatirkan tentang bagaimana kita bisa makan hari ini, apa yang kita pakai hari ini, apa yang kita minum hari ini, bahkan masih banyak lagi hal-hal yang kita sering khawatirkan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya mau berkata kepada kita semua bahwa dalam kehidupan ini yang lebih penting ialah bagaimana hubungan kita atau bagaimana kualitas hidup kita di hadapan Tuhan. Bukan cuman karena kita hidup di dunia ini lalu kita mencari apa yang kita butuhkan, tetapi yang lebih utama dalam kehidupan kita ialah bagaimana kualitas hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, ada 3 hal mengapa kita tidak perlu khawatir dalam kehidupan ini. Yang pertama ialah Bapa mengetahui apa yang menjadi keperluan kita. Kalau kita melihat di dalam Matius 6 ayat 31 sampai 32, di situ berkata bahwa sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kalau kita mengejar kebutuhan-kebutuhan jasmani, kita mengejar kebutuhan-kebutuhan lahiriah selama kita hidup di dunia ini, apa bedanya kita dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Karena dikatakan di ayat yang ke-32, sebab itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak kita yang di surga tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita dalam dunia ini. Bukan secara jasmani kita memerlukan apapun yang secara jasmani, tetapi yang lebih penting dalam kehidupan ini ialah bagaimana hubungan kita sama Tuhan. Bagaimana kita membangun mesbah kepada Tuhan. Selama kehidupan kita, apakah kita sudah membangun hubungan yang intim bersama Tuhan? Saudara-saudara yang berkati Tuhan, mengapa kita perlu khawatir? Yang kedua ialah karena Tuhan di pihak kita. Kalau kita melihat di dalam Roma 8 ayat 31, Roma 8 ayat yang ke-31 di situ berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Ketika Allah di pihak kita, ketika Allah bersama dengan kita, di situ firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada satupun yang dapat melawan kita, karena kita percaya bahwa Tuhan ada bersama kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita tidak perlu khawatir akan apapun juga, karena kita percaya bahwa Tuhan ada bersama kita. Bahkan
Tuhan selalu menopang, bahkan Tuhan selalu menyertai kehidupan kita, bahkan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita untuk berjalan sendiri. Dan biarlah kehidupan kita ini menjadi suatu hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga ialah, mengapa kita perlu khawatir yang ketiga? Yang ketiga ialah Tuhan selalu hadir di dalam setiap pencobaan. Tuhan selalu hadir di dalam setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami. Kalau kita melihat di dalam Korintus, 1 Korintus 10, ayat yang ke-13, di situ dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak lebih kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa hal yang ketiga ini dikatakan bahwa Tuhan selalu hadir di dalam setiap pencobaan kita. Kita tidak usah khawatir lagi akan apapun yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Kita percaya bahwa setiap dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, selalu menopang dalam kehidupan kita. Sekalipun kita berada di dalam lembah kelam, sekalipun kita berada di dalam pencobaan, masalah, himpitan, tekanan, ketidakadilan, penderitaan, bahkan keterpurukan, kita percaya bahwa Tuhan ada di sisi kita. Kalau kita melihat, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari-hari ini Indonesia dilanda oleh wabah COVID-19, di mana kita secara manusia mungkin khawatir dengan hari esok, kita khawatir dengan apa yang kita makan, kita khawatir apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Tetapi kebenaran firman Tuhan datang dalam kehidupan kita bahwa kita tidak boleh khawatir akan apapun juga, karena kita percaya bahwa Tuhan mengetahui apa yang menjadi keperluan kita. Kita percaya bahwa Tuhan ada bersama kita. Bahkan Tuhan selalu hadir di dalam setiap percobaan yang kita alami. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita membangun mesbah yang lebih lagi, bahkan kita lebih melekat lagi bersama Tuhan, kita percaya bahwa setiap permasalahan yang kita alami, setiap pencobaan yang kita alami, kita percaya bahwa Tuhan akan menyediakan jalan keluar bagi orang-orang yang percaya. Bahkan Tuhan melihat setiap pergumulan kita, Tuhan mengetahui apa menjadi pergumulan kita. Karena kita percaya bahwa setiap pencobaan yang kita alami, ada maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan lantas kita membuat kita khawatir, bahkan panik. Melainkan kita menyadari bahwa rencana Tuhan yang sedang terjadi atas kita adalah rencana yang paling indah. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan menyediakan rencana-rencana yang indah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekarang apa yang menjadi fokus hidup kita? Apa yang menjadi fokus ke depan dalam hidup kita? Yang pertama ialah mencari kerajaan Allah. Kita mau fokus kita hanya tertuju kepada Tuhan, fokus kita hanya tertuju kepada kerajaan Allah. Kalau kita melihat di dalam Matius 6 ayat 33, Matius 6 ayat ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita mencari kerajaan Allah, ketika kita mendahulukan kerajaan Allah, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi makanan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari, Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita ketika kita mendahulukan Tuhan. Dan yang kedua, fokus hidup kita ialah hal-hal yang bersifat kekal. Kalau Bapak Ibu yang melihat di dalam 2 Korintus 4 ayat 18, 2 Korintus 4 ayat ke-18, di situ berkata bahwa sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang kelihatan,
Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, jadi apa yang kelihatan secara fisik di depan kita, itu adalah hal-hal yang sementara. Tetapi apa yang menjadi yang tidak kelihatan dalam kehidupan kita itu adalah kekal. Seperti yang firman Tuhan dikatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat ke-18. Bahkan fokus kita ketiga ialah tertuju kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua, di situ dikatakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehidupan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi fokus kita hanyalah tertuju kepada Yesus. Ketika fokus kita tertuju kepada Tuhan, maka apa yang menjadi hal kekhawatiran kita, itu Tuhan akan sediakan dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan orang yang percaya. Puji nama Tuhan, biarkanlah kerenungan kita pada saat pagi hari ini itu menjadi kekuatan bagi kita, menjadi rema bagi kita semua. Dan biarkanlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa untuk menjalani kehidupan ini kita tidak perlu khawatir lagi. Karena kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa, sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, buat kesempatan yang indah Kau berikan dalam kehidupan kami pada pagi hari ini, di mana Tuhan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan, menguatkan iman percaya kami bahwa kami tidak perlu khawatir akan hari esok, bahkan kami tidak perlu khawatir lagi apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan, tapi kami percaya Bapa, ketika Tuhan Yesus ada di pihak kita, ketika Tuhan selalu menyertai kita, kita percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan apa yang menjadi keperluan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, biarkanlah Roh Kudus selalu mematrekkan dan memberikan pengertian bagi kami semua Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang menjadi tujuanmu dalam kehidupan kami Bapa. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Ini menjadi doa kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.